Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sesuatu yang berbeda ya. Jadi sebagai gantinya analisa Samarian atau rekomendasi Samarian untuk besok dan lusanya untuk tanggal 4 Januari sampai 5 Januari 2024, saya akan membahas 11 saham yang masih menarik untuk buy ya di awal tahun 2024. Jadi pemilihan sahamnya itu saya pilih yang masih di bawah ya. Jadi boleh dikatakan ini masih cenderung bottom fishing, tapi dia sudah mulai menarik untuk buy, sudah mulai naik ke atas ya. Kalau kita perhatikan memang beberapa saham yang saya bahas ini sudah naik, tapi kita itu jangan berpikiran oh sudah naik berarti saya ketinggalan ya atau ketinggian enggak. Jadi saya bahas nanti trennya seperti apa, kemudian kira-kira kalau yang belum punya buy-nya di mana, sudah punya kita kira-kira pasang trade stop-nya atau stop loss-nya di mana. Kemudian kalau dia naik lagi kita boleh tambah lagi atau average up di mana seperti itu ya. Jadi saya akan bahas 11 saham. Mungkin nanti berlanjut ke bagian kedua yang video beberapa waktu ke depan ya. Ini yang bagian pertama saya buat dulu 11 saham. Kalau ada yang menarik lagi saya akan bahas lagi ya. Jadi saya siapkan dulu untuk chartnya atau grafiknya. Yang pertama yang saya bahas adalah untuk saham Excel ya. Jadi untuk saham XL Axiata ini kalau kita lihat memang trennya masih cenderung downtrend. Walaupun hari ini dia breakout ya, candle hijau, volumenya juga naik dibandingkan dengan 5 hari terakhir ya. Tapi dia masih belum breakout dari rata-rata 5 hari terakhir. Tapi kalau kita lihat dari rata-ratanya ini masih lebih tinggi ya, seperti itu ya volumenya. Jadi untuk Excel ini masih cukup menarik. Nah, memang dia MA20-nya masih mengarah ke bawah, tapi harganya sudah mulai breakout ke atas ya. Yang sudah punya Anda boleh buy, eh, tambah lagi ya, atau yang belum punya kalau mau buy silakan, yang sudah punya average up boleh, atau tunggu nanti kalau dia naik ke atasnya high-nya dari hari ini high-nya di tanggal 3 Januari 2024, high-nya di 2070. Jadi dari yang beberapa hari ke depan kalau dia naik ke atas 2070, Anda boleh tambah lagi atau average up yang sudah punya, atau kalau yang belum punya kalau mau buy silakan ya. Target price terdekatnya kita lihat di resisten terdekatnya 2170. Jadi lumayan ya 100 poin ya. Untuk Excel terus terang aja saya sudah punya dan saya juga sudah tambah lagi tadi ya di sekitar area 2000. Sebentar saya coba lihatkan ya. Saya tadi tambahnya di harga berapa? Saya tambahnya di harga 2040 ya tadi ya. Jadi untuk Excel saya ada average up um, maaf bukan average up ya, average down. Karena yang terakhir itu Excel saya terus terang aja saya belinya itu di atas, kemudian kena dia memang berhasil naik, kemudian kalau salah sekitar November atau di sini ya saya lupa ya. Tapi waktu itu ada bagian yang sudah kena trade stop, nah sisanya itu saya belum belum cut loss ya. Tadi yang terakhir itu saya buy lagi, ya memang secara price-nya memang average down, tapi saya nggak benar-benar average down dalam arti tambah lagi posisinya enggak, saya hanya balik lagi sesuai dengan porsi sebelumnya ya, balik lagi 100% ya, karena sebelumnya saya sudah jual kurang lebih 50%-nya. Memang sebelumnya masih loss dan loss-nya lumayan besar, tapi kalau saya buyback terakhir itu dihitung-hitung untuk average-nya masih nggak terlalu jauh banget ya untuk Excel ya. Jadi sebentar saya lihatkan untuk Excel itu harga average saya sebentar saya lihatkan kurang lebih di harga sekitar 2100-an ya seperti itu ya. Jadi masih loss sekitar 2,5%-an lebih ya seperti itu ya. Jadi untuk Excel ini masih cukup menarik asalkan dia masih bertahan di atasnya 1960 dan maksimum stop loss-nya Anda pasang di 1885. Ya kalau mau buy sekarang boleh nyicil aja. Kalau dia naik kita tambah lagi average up. Nah, kalau naik ke atas 2170 maka target price berikutnya ini sudah pernah saya gambarkan sebelumnya ya di video yang lama-lama kalau Anda lihat itu di 2400. Nah, di tengah-tengahnya antara 21770 dan 2400 ada checkpointnya di sini swing high-nya di 2290. Nah, setelah 2400 kalau mau digambarkan lagi ya sekitar 2500, kemudian digambarkan lagi kurang lebih ya sekitar 2600-an ya itu untuk Excel. Jadi untuk Excel ini selama dia masih bertahan di atasnya 1960 itu potensial untuk buy and weakness. Jadi buy-nya bertahap aja. Kalau turun jangan di average down ya. Pasang tail stop-nya atau stop loss-nya ya. Nah, kalau dia naik, kalau dia berhasil breakout lagi ke atas garis yang sudah saya berikan, Anda boleh tambah lagi, yang belum punya boleh buy average up yang sudah punya ya seperti itu ya. Jadi target price berikutnya 2170, 2290 dan seterusnya ya. Jadi garis-garis yang sudah saya berikan ini acuan untuk support resistennya. Kalau naik kita tambah lagi, tapi kalau turun jangan di average down. Itu pesan saya. Masih cukup menarik untuk buy. Nah, kalau kita lihat memang asing ini kecenderungan memang net sell, tapi yang terakhir dia awal-awal tahun, tempatnya dia sudah mulai terbatas net sell-nya. Tapi saya nggak lihat asingnya
saya lihatnya di sini trennya masih downtrend ya. Jadi baiknya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Walaupun dia sudah mulai rebound tapi masih cenderung downtrend ya. MA20-nya masih mengarah ke bawah. Jadi ini masih testing. Bisa saja dia tiba-tiba turun lagi bisa karena sebelumnya dia breakout ke atas MA20-nya dia gagal nggak lama lagi ya 1 2 hari dia turun lagi bahkan dia lower low. Nah di sini dia testing juga dia gagal dia lower low lagi ya. Nah, ini saya coba zoom aja ya di sini ya. Jadi di sini dia berusaha tembus, gagal dia turun lagi lower low di sini ya daripada low sebelumnya. Kemudian dia berusaha naik lagi ke atas MA20, dia gagal malah dia turunnya dalam ya seperti itu. Tapi saya prinsipnya sih kalau di sini gagal, bukan berarti ini dia naik terus dia gagal lagi. Ya, memang trennya masih downtrend. Makanya saya bilang dari awal, baiknya jangan terlalu banyak, bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi average up ya. Jadi kalau turun jangan di average down. Ya kalau lebih seperti itu cukup ya. Oke, berikutnya untuk SMGR ya. Jadi terkait dengan fundamentalnya untuk SMGR memang masih belum terlalu bergairah ya seperti itu ya. Tapi kalau saya lihat dengan sentimen dari IKN, tapi juga ekspornya juga masih cukup bagus ya. Saya rasa sih untuk SMGR ini masih cukup menarik ya ke depannya seperti itu. Dan kalau kita lihat di sini untuk support tekannya saya gambarkan 6.225 aja ya garis dari swing low yang di sini. Jadi sudah punya pasang stop lossnya di 6.225 maksimum di 6.075 ya yang paling bawah ya. Tapi kalau 6.075 mungkin terlalu jauh karena pakai 6.225 aja stop lossnya. Kalau mau buy sekarang boleh atau sekalian nanti naik ke atas 6.475 atau saya gambarkan di sini ya 6.500 untuk SMGR itu boleh tambah lagi yang sudah punya atau yang belum punya kalau mau buy high sell higher silakan ya. Jadi kalau dia breakout ke atas 6.500 ya kita boleh buy ya. Maksud saya seperti itu. Jadi buy higher high seperti itu. Nah, memang yang terakhir di 6.475, tapi saya sebelumnya garis saya di 6.500. Setelah 6.500 kalau kita perhatikan sini area berikutnya kurang lebih sekitar 6.750, memang swing high di sini 6.725. Saya gambarkan 6.750 aja, kemudian setelah itu berikutnya lagi ini kurang lebih areanya saya pakai acuan swing high di sini 7.100 ya. Setelah 7.100 kemudian kalau dia naik lagi ya ini berikutnya untuk SMGR sekitar 7.475. Jadi untuk trading range-nya atau SMGR ikutin aja yang sudah saya berikan di sini. Range-nya 6.225, 6.500, kemudian 6.500, 6.750, 6.750 ke 7.100 ya. Jadi baiknya bertahap aja, kalau naik kita tambah lagi average up, tapi kalau turun jangan di average down. Memang MA20-nya masih melandai, cenderung turun ya, tapi ini harganya sudah di atas MA20-nya. Jadi walaupun volumenya turun banyak ya, masih belum ramai banget, ini masih kesempatan untuk nyicil buy on weakness. Tapi jangan terlalu agresif juga ya. Bertahap aja, nyantai aja, kurang lebih seperti itu ya, cukup ya. Nah berikutnya untuk ASI. Jadi untuk ASI ini sebelumnya sudah pernah saya bahas ya, bahkan saya buat video mengenai izin pom-pom ASI ya. Jadi bahwasanya ASI ini sudah lumayan murah ya. Dalam arti kalau kita perhatikan dia masih di bawahnya 6.000 ya. Jadi kalau kita perhatikan setiap tahun untuk ASI ini sudah pernah saya sebutkan sebelumnya ya. Dia harga 6.900 itu selalu tercapai ya setiap tahunnya ya. Saya kasih biru di sini, saya kasih penebalan ya. Jadi kalau kita lihat per tahunnya, walaupun dia turun dalam waktu 1 tahun paling lama dia berhasil naik lagi paling tidak nyentuh ke 6.900 ya. Nah memang sebelumnya di sini sempat sudah naik ke atasnya. Ini 6.925, kemudian dia turun juga dia sempat naik lagi ke atas 6.900 ya. Jadi ini kesempatan untuk buy on weakness. Kalau kita lihat dari stop loss-nya itu masih belum terlalu jauh. Jadi kalau yang suka bottom fishing, nyicil-nyicil buy di bawah, ini kesempatan masih beli ya. Memang yang terakhir saya ada buy, kemudian saya ada jual sebagian, kemudian saya buyback lagi ya. Istilahnya sebagian besar, enggak sebagian sih, enggak sebagian besar ya, sebagian kecil lah, karena enggak terlalu banyak ya. Kalau lebih 10% atau 20% saya ayunkan. Jadi saya jual 5650, 5675, kemudian saya buyback lagi ya 5625, 5600. Saya nggak tahu antrian saya 5600 kena atau enggak. Saya belum lihat ya tadi ya. Karena ini sempat breakdown juga 5600 ya di penutupan ya. Ditutup di 5600. Jadi untuk ASI ini sebenarnya untuk kesempatan untuk buy. Memang masih lemot ya. Masih lemot terus terang aja. Karena kalau kita lihat kan isunya sebelumnya Pak Sunar ada bad news itu Daihatsu kena kasus uh, penipuan mengenai kasus keselamatannya seperti itu ya. Tapi sudah kalau kita baca beberapa analis ya dan juga dari pihak Astra sendiri Indonesia dia menyebabkan efeknya nggak terlalu besar untuk Astra ya seperti itu ya. Nah, karena kalau kita lihat yang di Indonesia nggak terlalu berdampak untuk keselamatan uh, penggunanya seperti itu ya. Walaupun mungkin ada beberapa mobil uh, yang diimpor yang masih ada kasusnya ya seperti itu. Tapi
sudah dijelaskan dampaknya nggak terlalu besar, jadi harusnya sudah price in lah istilahnya seperti itu ya. Tapi kita nggak akan pernah tahu. Ini masih bisa turun lagi, masih bisa. Walaupun emang 20-nya sudah mengarah ke atas. Selama di bawahnya 6.000 untuk ASI itu masih lesu, ya, masih resiko. Kalau sudah punya atau mau buy sekarang boleh aja pasang stop lossnya. Anda pasang di sini ada dua area yang Anda bisa pasang. Anda bisa pasang di 5.400 maksimum ya. Atau kalau mau dibagi dua, maksimum lagi di paling bawah ya 5.200. Jadi pasang stop lossnya 5.400 dan 5.200 itu sama saja. Saya juga pasang yang di 5.400 dan 5.200 ya. Jadi kalau turun banyak 5.400 saya jual dulu 50%, turun banyak 5.200 saya jual dulu semuanya. Walaupun memang saham bagus ya untuk ASI, tapi kalau dia turun lagi di bawah 5.200 dia bisa turunnya dalam ya. Kalau kita lihat dari 2021 setelah COVID pun 2021 kan setelah COVID ya, walaupun masih belum selesai endemi, belum endemi ya, dia bisa turun sampai ini low-nya sampai 4.600-an ya. Kalau kita lihat di sini 4.650 low-nya ya. Jadi masih bisa turun dalam juga ya. Masih resiko karena trennya walaupun dia cenderung melandai karena akhir-akhir Desember ini kan dia melandai ya. Memang sempat sempat turun, ini sempat lower low ya. 21 Desember 5475 tapi dia berhasil rebound lagi. Ini kesempatan untuk buy and weakness ya. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 5675 Anda boleh buy. Kalau dia naik lagi ke atasnya 5825 Anda tambah lagi average up naik ke atas 6.000 tambah lagi ya seperti itu. Jadi buy-nya bertahap aja. Nah, di sini saya gambarkan tengah-tengahnya kalau mau tambah lagi ya 6.275. Kemudian tengah-tengahnya lagi ini kurang lebih di area sekitar ini ya. Eh, saya pakai aja di sini aja 6.600 ya. Jadi 6.000, 6.275, 6.400, kemudian 6.900. Itu trading range-nya untuk ASI. Memang sebelumnya mungkin saya sudah gambarkan garis-garisnya, tapi karena programnya error sebelumnya ya garis-garisnya hilang, saya gambarkan lagi mungkin agak berbeda ya. Tapi kurang lebih ya intinya sama lah ya. Saya nggak terlalu jauh juga. Saya pakai dari acuan swing hanya di sini, kemudian di sini kalau kita lihat saya pakai acuan swing hanya di sini. Nah di sini saya pakai acuan kurang lebih di tengah-tengahnya sini ya konsolidasi ya. Ini juga ada swing high-nya, di sini ada high-nya juga resistennya ya. Jadi dia gagal dia turun ya. Berusaha naik dia gagal turun. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi untuk IC ini kesempatan untuk buy. Ya kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Unilever. Nah Unilever ini memang sudah long sudah long dia boleh dikatakan ini long termnya masih cenderung lesu ya seperti itu ya. Karena kalau kita lihat Unilever ini apakah sudah murah Pak Sunar? Sebenarnya murah itu relatif ya. Karena kita lihat dari harga kejayaannya dulu ini di tanggal 31 Januari 2018 ya ini ya di bulanannya itu hanya sempat 11.620. Kemudian dengan harga sekarang harganya 3.530 kan penutupannya. Jadi memang murah. Itu secara penurunannya dari 2018 sampai 2024. Tapi kalau dilihat dari price to book value-nya secara fundamental, Unilever ini masih dihargai mahal. PBV-nya sampai puluhan kali lipat ya. Lebih dari 20 ya. Terakhir 30 lebih ya. Tapi nggak tahu sekarang mungkin sudah 20 lebih ya. Seperti itu ya PBV-nya. Dan dia memang masih cenderung lesu. Nah, tapi di sini ada kesempatan untuk buy. Ya, kalau Anda mau buy sekarang, boleh aja pasang stop loss-nya di dua level di sini ya. 3410 dan yang paling bawah di sini di 3.320. Nah, buy-nya bertahap aja. Kalau dia berhasil breakout ke atas 3570, Anda tambah lagi average up, kemudian naik ke atas 3.700 ya, breakout resistance di sini swing-nya. Anda boleh tambah lagi target price berikutnya. Saya gambarkan kurang lebih 3890, kemudian 4100. Kalau dia naik lagi, breakout lagi ya dia bisa naik sampai 4340. Ya seperti itu ya. Jadi untuk Unilever ini memang masih lesu, masih cenderung downtrend ya, konsolidasi di bawah. Jadi baiknya jangan terlalu banyak, bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi, tapi kalau turun jangan lupa pasang stop loss-nya ya. Untuk Unilever terus terang saya belum punya ya. Yang saya bahas tadi Excel saya punya, SFDR saya punya, ASI saya punya, Unilever saya belum punya, belum buy ya. Seperti itu ya. Saya masih atur portfolio saya karena di portfolio sekarang saya sudah punya 15 saham. Yang paling gede ada 5 tapi yang 10 itu nggak terlalu besar jumlahnya seperti itu ya. Tapi saya masih atur juga, saya nggak mau lebih dari 15. Makanya saya akan atur dulu sebelum memutuskan untuk buy Unilever. Ini cukup menarik ya kalau mau buy Unilever. Kalau lebih cukup, berikutnya untuk LSIP. LSIP saya sudah mulai nyicil buy. Memang untuk sawit masih lesu ya. Ceritanya yang terakhir, beritanya sih akan membuat campuran aftur ya dengan kelapa sawit ya. Tapi nggak tahu
sudah uji coba, tapi kedepannya bagaimana kita nggak akan pernah tahu. Tapi yang pasti industri sawit itu masih cenderung tertekan ya seperti itu. Walaupun sentimen dulu ada sentimen biodiesel sempat naik kemudian turun lagi ya, ya nggak tahu ya seperti itu ya. Mungkin di lapangan juga eh, gimana ya biodieselnya nggak seberapa pengaruh terhadap perusahaan sawit atau gimana seperti itu ya. Ya nyatanya saham-saham sawit juga dia masih lesu banget ya seperti itu. Tapi ini kesempatan kalau mau buy weakness Anda boleh buy stop lossnya di 870 ya. Sama saya pasang di 870. Saya belum tambah lagi. Nah, rencana saya mungkin tambah lagi kalau dia naik ke atas 910 saya tambah lagi average up ya. Karena saya bayarnya belum banyak. Kalau dia breakout ke atasnya 945 itu barusan kita tambah lagi ya average up lagi. Kalau sekarang memang masih resiko ya. Saya ulang lagi ini masih cenderung downtrend karena sesuai dengan mungkin nanti topik videonya saya kasih topik bottom fishing ya saham-saham yang masih downtrend tapi sudah mulai menarik untuk buy di awal tahun 2024 ini ya. Jadi buy-nya bertahap aja naik ke atas 950 tambah lagi naik ke atas 945 average up pakai pas berikutnya ya kita pakai acuan dari kurang lebih area swing low sebelumnya di sini ini di 985 kemudian kalau dia naik lagi kita tambah lagi average up ya ini kurang lebih swing high-nya kita pakai acuan di sini ya swing high-nya ini swing high kurang lebih ya itu 1040 ya. Jadi untuk LSIP ini silakan buy buy-nya bertahap aja. Kalau naik lagi kita tambah lagi average up ya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, kenapa nggak Ali atau Astral Glosari atau DSMG atau yang lainnya Pak Sunar kok LSIP doang? Karena kebanyakan ya. Jadi saya pilih salah satu aja. Nggak semuanya yang sawit saya bahas enggak. Salah satu aja dan salah satunya yang saya jatuhkan ke LSIP. Cukup menarik kalau mau bottom fishing buy on weakness. Oke, cukup. Berikutnya untuk Inco, LSIP saya sudah punya ya, nanti saya sudah sebutkan. Inco di sini memang masih lesu ya. Jadi Inco sudah saya sebutkan sebelumnya. Selama masih di bawah 5.000 itu masih kuat downtrendnya. Ini pun sudah melandai MA20-nya, tapi dia itu masih cenderung ya istilahnya masih belum yakin. Nah, uptrend. Nah, ini masih testing area supportnya MA20-nya sudah di bawahnya, sudah melandai. Tapi ini kesempatan kalau mau buy weakness ya. Atau sekalian tunggu breakout aja ke atas 4480 atau 4500 di sini lah ya. Jadi Anda kalau naik ke atas 4480, Anda mulai buy boleh, mau buy sekarang boleh. Yang sudah buy, yang sudah punya, Anda pasang stop loss-nya di 4190 dan 4010 itu untuk Inco. Buy-nya jangan terlalu agresif, jangan ya. Karena masih di bawah 5000 dia masih cenderung resiko. Nah, kalau dia naik lagi ke atasnya ini, swing high di sini 4750, Anda bisa tambah lagi, average up, naik ke atas 5000 tambah lagi ya. Jadi nyantai aja. Jadi jangan terlalu banyak belinya naik ke atas 5350 tambah lagi target price berikutnya kurang lebih sekitar area di sini 5825. Jadi untuk Inco masih di bawah 5000 masih resiko ya. Jadi ini masih downtrend. Ya, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk UNTR. UNTR menarik untuk buy ya seperti itu ya. Jadi memang saya tadi antri ke 22.550 tapi belum kena ya. Nah, saya belum HK juga. Sebelumnya saya sudah punya, kemudian kena saya sudah ceritakan 2 kali ya. Saya ayun 2 kali ya. Sell kemudian buy, sell buy ya 2 kali lumayan profitnya ya sedikit-sedikit lah dikumpulin tapi lumayan ayun. Karena belum benar-benar lihat beli sih karena dia masih di bawah juga. Tapi di sini kalau dia masih bertahan di atasnya MA20-nya sudah di atasnya 22.275 nah kurang lebih dari low-nya di sini. Nah, itu masih bisa hold kalau mau buy sekarang boleh pasang stop loss-nya di 2775 maksimum di 20.925. Ini stop loss maksimum ya. Jadi kalau dia lower low ya lebih baik jual dulu ya semuanya. Karena kalau di bawah 20.925 untuk UNTR ini dia turunnya bisa dalam. Jadi yang mau koleksi untuk tambang sebenarnya UNTR ini dia kan punya perusahaan tambang kan akuisisi beberapa tahun yang lalu ya batu bara. Tapi dia juga jual alat berat ya. Jadi lebih ke um, tambang dan infrastruktur ya untuk penjualan alat berat ya. Jadi untuk UNTR ini masih cukup menarik kalau mau nyicil buy ya. Ini sebelumnya dia kan turunnya dalam karena ada pembagian dividen di mana dividennya lumayan tinggi ya, dividen yieldnya ya untuk UNTR ya. Nah, kalau kita lihat di sini ini masih ada peluang untuk breakout lagi ke atas 24.000 masih ada. Baiknya bertapa aja, jangan terlalu agresif ya. Memang kalau kita lihat di sini ini masih ada cenderung untuk membentuk formasi rounding bottom dengan neckline-nya kurang lebih 24.000. Ya kalau dia breakout ya kita barusan buy high sell higher kalau yang trading chart pattern ya atau kalau mau buy silakan. Ada kemungkinan nanti breakout ke atas 24.000 dia turun lagi testing 22.700. Jadi membentuk seperti reverse HNS ya, head and shoulder ya. Ini belum terjadi, pattern-nya belum terbentuk ya. Ini kurang lebih ya. Mungkin nanti kurang lebih gambarannya seperti ini. Breakout ke atas 24.000, kemudian dia pullback ke 22.700 sampai 22.500, nah, kemudian dia bisa naik lagi ya.
reverse HNS atau juga bisa rounding bottom ya. Rounding bottom seperti ini ya. Atau cup and handle kalau dia ada handle-nya di sini nanti ya. Gambar saya nggak perfect banget ya, kurang lebih tahu lah idenya ya seperti itu. Nah, kalau dia breakout sih dia masih bisa naik ke atas ini target price berikutnya setelah 25.500. Resistennya saya gambarkan kurang lebih 26.800 atau 27.000. Kemudian berikutnya lagi sekitar area 28.150-an ya sampai 28.500-an. Kalau lebih seperti itu ya. Itu untuk UNDR. Jadi masih cukup menarik yang suka buy on weakness ya. Apalagi nanti kalau tahun ini dia akan bagi dividen yang lumayan ya. Ya lumayan juga ya seperti itu ya. Kalau lebih cukup ya untuk UNDR. Kemudian berikutnya untuk Pakuwon saya sudah punya, sudah profit. Yang terakhir saya ayunkan untuk Pakuwon ya. Saya jual di 450, kemudian saya buyback sebagian di 442. Saya belum jual semuanya sih, masih ada ya. Jadi average saya masih sekitar 432-an ya seperti itu ya. Jadi masih profit walaupun dia koreksi ini sebenarnya masih menarik. Tahu dari mana Pak Sunar? MA20 ini masih mengarah ke atas ya dan harganya masih di atas MA20-nya. Jadi koreksinya masih cenderung wajar. Di sini dia akan testing area supportnya ini kurang lebih 434 ya. Kalau yang mau buy weakness di 434 boleh, artinya kalau turun di bawah 434 jangan langsung buy, tunggu jika dia berhasil rebound memantul ke atas kita barusan buy ya seperti itu. Ya. Nah, kemudian kalau kalau misalnya nggak dikasih ya, kita lihat di sini high-nya yang terdekat kan 446. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 446 kita buy, naik ke atas 460 tambah lagi average up. Jadi Anda pasang automatic order aja, nggak perlu terlalu dilihatin tiap hari nanti tambah stres ya. Nah, target price-nya di 480 dan 500 ya. Itu target price-nya. Nah, 500 ini angka yang menarik. Saya sudah bahas di grup saya, Sunnah Summoning ya, grup Telegram ya. Nah, kalau kita tarik gambarannya untuk Pakuwon ini, saya sudah bahas juga mengenai fundamentalnya. Kalau dia diturunkan dalam di bawah 500 ya, selama ini berapa tahun ya? Ini mulai dari tahun 2014-an ya. Eh, dia angka 500 pasti di pastinya disentuh ya seperti itu. Ya. Ini sebelumnya dia tersentuh di sini sebentar saya lihat kan. Ini 2014 dia kena sentuh kok nggak salah. Um, Kayaknya di ya 474 sih nggak sampai ya. 2015 saya. Jadi mulai tahun 2015 itu 500 tersentuh ya. Walaupun turun dalam, dia 1 tahun paling lama dia rebound naik ke atas 500 ya. Ini juga naik ke atas 500. COVID pun sebelumnya dia turun sempat turun bentuk W yang besar, dia berhasil naik ke atas 500. Bahkan ini sempat sampai kalau kita lihat di sini hanya sampai 615-an ya seperti itu ya. Jadi untuk Pakuwon ini masih ada peluang potensialnya ke 500 ya, sekitar 10% lebih ya. Atau 20% kalau dia naik ke 600 ke atas ya seperti itu. Jadi masih cukup menarik kalau mau buy weakness tunggu di 434 atau 446 ya saya gambarkan ya. Eh, ini mau langsung nggak kasih sebenarnya boleh aja pasang stop lossnya di 434. Jadi 446 ke atas Anda boleh buy atau yang sudah punya kalau misalnya belinya di bawah belinya ya Anda boleh tambah lagi atau average up. Kalau nggak dikasih ya kita breakout ke atas 460 kita tambah lagi average up ya seperti itu ya. Jadi candle ini memang merah ya koreksi ya, tapi kita sih jangan terlalu kaku dengan candlenya ya. Kalau dia breakout ya kita buy selama uptrendnya masih bagus ya. Secara gampangnya kalau lihat trennya ini MA20-nya mengarah ke atas dan harganya di atas MA20-nya. Ya kalau mau lebih istilahnya lebih tenang lah ya. Ya pakai alasan asing aja lah. Asing ini dia net buy ya seperti itu ya. Karena pada prinsipnya saya nggak lihat asing sih. Saya follow the trend ya. Kalau uptrendnya masih bagus ya yang mau buy silakan pasang aja stop loss-nya karena dimanapun Anda beli baik di tengah-tengah, di bawah maupun di atas setelah Anda beli bisa saja tiba-tiba turun ya. Itu prinsip saya. Penting pasang trade stop-nya, stop loss-nya. Jangan terlalu takut ketinggian, takut ketinggalan, jangan ya. Mungkin yang sering ikutin saya, sering saya sebutkan, mohon maaf aja. Tapi itulah kenyataannya. Kalau kita tradingnya, kalau kita takut-takut terus, gimana kita bisa profit banyak ya, seperti itu. Oke, cukup. Berikutnya untuk INDF, ini sudah saya bahas juga mengenai laporan keuangannya kuartal 3. Nah, area buy weakness kalau mau tunggu di 6.300 ya. Artinya kalau turun di banyak 6.300 yang mau buy, jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound, mantul ke atas, kita barusan buy. Nah, untuk INDF ini saya sudah jual ya, tapi saya belum buyback. Saya masih antri 6.300. Ya nggak tahu dikasih atau enggaknya. Kalau nggak dikasih, saya kejar kalau dia berhasil naik ke atas 6.500. Target price-nya 6.900. Untuk INDF ini juga menarik ya. Kalau kita tarik ke belakang, dia diturunkan dalam di bawahnya 6.900. Dalam jangka waktu 1 tahun dia bisa balik paling nggak
nyentuh 6.900. Ini sudah berapa tahun ke belakang ya kalau kita lihat ya. Eh, ini 2021 dia diturunkan dalam, dia 6.900 dia sentuh ya, paling tidak minim ya target price-nya. Ini mulai dari COVID dibanting dari atas, dia berhasil naik ke atas 6.900 recovery ya. Jadi kalau kita tarik ke belakang, ini garis birunya ini mulai tahun 2013 ya. Dia sudah berhasil naik ke atas 6.900-an. Jadi untuk INDF ini kesempatan, tapi saya ingatkan untuk INDF ini memang eh, kalau masih di atas 6.300 dia aman. Tapi kalau dia sudah turun lagi di bawah 6.300, dia turunnya bisa dalam ya. Karena sifatnya untuk INDF ini ya, em, itu dia kalau turun banyak 6.300, ia bisa turunnya sampai dalam banget, sampai di bawahnya 6.000, ini jauh sampai 5.000. Kalau kita lihat di sini ini pernah turun sampai 5.725 ya seperti ya, lumayan dalam ya. Jadi ini trennya memang masih cenderung sideways, tapi sidewaysnya itu di jalur downtrendnya di bawah. Jadi jangan terlalu agresif. Kita belinya bertahap aja. Naik ke atas 6.500 kita tambah lagi yang sudah punya ya. Atau kalau mau belum yang belum punya, kalau mau buy silakan. Naik ke atasnya swing high-nya di sini 6.700 kita tambah lagi 6.625 ya. Naik ke atas 6.625 tambah lagi target price berikutnya 6.900. Yang menariknya di sini, naik ke atas 6.625, jangan ragu-ragu untuk tambah lagi atau average up. Kenapa? Karena ini beberapa kali dia dikasih ya. Satu kali kasih, paling nggak 6.900 kasih kan. Ini dua kali, tiga kali, ini empat kali dikasih, ini lima kali dikasih, enam kali dikasih, tujuh kali dikasih, tujuh kali loh dikasih ya. Jadi kalau naik ke atas 6.625, jangan ragu-ragu untuk tambah lagi. Yang belum punya boleh buy. Mau buy sekarang boleh, atau tunggu naik ke atas 6.500 paling cepatnya ya. Kurang lebih seperti itu. Kalau saya sudah punya ya, memang saya ayunkan, saya belum buyback ya. Kalau buyback nggak dikasih, saya buy high sell higher ya, seperti itu. Karena saya masih bingung ya, portfolio portfolio saya masih ada 15 saham, saya usahakan nggak lebih dari 15 ya, sudah terlalu banyak juga ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya PNBN, ini saya punya juga PNBN. Sebelumnya saya jual ya. Ada yang tanya ke saya, waktu itu kan dia lompat ya, ini gap up ya. Tanggal 29 Desember ini candlenya semu ya, karena kalau kita lihat dari intraday-nya, ini dia istilahnya dark pool ya. Saya sudah bahas mengenai dark pool. Jadi pada saat closing, proses closing, sebelum closing itu dia di harga 1145. Begitu closing dia langsung lompat naik ke atas 1210. Itu bukan harga yang sebenarnya. Makanya begitu dia buka, saya langsung jual. Kemudian saya buyback satu-satu. Saya buyback saya kalau salah 1135 ya. Jadi dia masih belum naik lagi untuk PNBN. Tapi saya sudah lumayan profit dari sell sebelumnya, kemudian buyback ya seperti itu ya. Eh, jadi untuk PNBN ini masih cukup menarik. Target price-nya dekatnya 1250. Kalau dia berhasil naik ke atas 1250, jangan ragu-ragu untuk tambah lagi average up. Target price berikutnya 1345, kemudian berikutnya lagi sekitar 1425. Jadi PNBN ini masih cukup menarik. Breakout ke atas 1425 pun masih boleh buy. Ini target price berikutnya ya kurang lebih 1500. Bentar ya. Ini kurang lebih sekitar 1565. Kemudian kalau naik lagi target price berikutnya 1695. Nah, kalau kita lihat dari chartnya PNBN ini ya, kita lihat dari uh, weekly-nya aja lah. Nah, sebelumnya kalau kita lihat ini sideways bottoming lama, kemudian dia berhasil naik, naiknya lumayan tinggi. Ini juga cenderung sideways ya, walaupun kalau dia sudah merangkak naik seperti ini ya. Nah, dia naiknya juga lumayan seperti itu ya. Jadi di sini untuk PNBN mau buy minus kesempatan pasang stop loss-nya maksimum di 1035, tapi kalau terlalu jauh Anda bisa pasang stop loss-nya pakai acuan di sini aja. 1080 atau bagi tiga juga boleh, 1080, 1060, 1035. Memang agak jauh stop loss-nya karena fluktuasinya dia tinggi. Tahu dari mana Mas Sunar fluktuasi yang tinggi ini? Sebelumnya dia ekor panjang ke atas, dia turun, drop langsung ya besoknya ya. Ini paling yang kena stop loss juga istilah bahasa Jawanya itu cegek ya Pak Sunar. Habis eh, apa ya bahasa Indonesia-nya cegek ya. Ini yang tahu tulis di kolom komentar ya. Ya aslinya ya PHP lah ya, bikin orang stres ya. Oh, gimana nggak cekik mas, nah, habis naik kemudian besoknya ekor ini langsung panjang turun turun gini. Besoknya naik langsung dia, bahkan dia higher high daripada high sebenarnya di sini ya. Ya memang agak jauh stop lossnya Anda pasang di paling jauh 1035, tapi kalau terlalu jauh pasang di 1080, 1060 dan 1035. Saya pasangnya kalau nggak salah 1050, saya pasangnya 1050 sama 1000 ya, agak jauh memang ya. Tapi karena 1050 saya jualnya agak banyak ya. Tapi sebelumnya kena trailing stop ya saya jual dulu ya. Kemudian saya buyback ya, saya ayunkan nah istilahnya seperti itu ya. Ini masih ada potensial selama dia bertahan di atasnya 1060, masih ada potensial untuk naik ke atas 1250 dan bahkan sampai 1400 masih memungkinkan untuk PNBN. Walaupun terakhir laporan keuangannya kurang begitu bagus,
Tapi ya kita lihat tahun depan ya, atau lagi kalau full year-nya dia bagus ya, dia akan naik lagi ya. Kalau lebih cukup, berikutnya untuk Tekim. Nah, kalau kita lihat di sini untuk Tekim memang ada dua ya, INKP atau Tekim ya. Nah, terserah Anda mau yang mana. Eh, untuk yang Tekim ini, kalau kita lihat tadi sudah ada alertnya ya. Jadi saya itu punya tools namanya Sunar Saham Alert ya. Ini berbayar di grup bentuknya seperti channel Telegram ya. Real time. Jadi kalau ada saham-saham yang potensial untuk breakout naik, dia akan mengirimkan signal buy dengan acuan stop loss-nya. Yang terakhir ini dia mengenalkan botnya menghitung ada signal buy on weakness jamnya jam 3 lebih 49 ya. Ini untuk Tekim ya. Kalau kita lihat 3 lebih 49 untuk Tekim ya. Ini buy on weakness naik ke atas 7325 boleh buy. Ini stop loss-nya 775 dan 7.000 ya. Eh, tapi saya nggak buy untuk Tekim karena sudah terlalu banyak. Bukan berarti jelek saya nggak buy enggak ya. Tapi ini masih ada potensial kalau yang mau bottom fishing ya. Memang dia itu PBV-nya murah. Terakhir dia gagal drop ya karena laporan keuangannya labanya turun ya. Turunnya juga lumayan dalam. Tapi dia masih tergolong murah. Tapi kalau kita bicara mengenai murah, Tekim INKP ini dari dulu memang sering dihargai murah. Sering PBV-nya di bawah satu. Naik pun di atas PBV satu nggak lama lagi turun lagi ya. Padahal sahamnya bagus ya. Tapi Tekim ini INKP juga sering dimainkan. Jadi artinya seperti ini ya, kalau dia sudah mulai uptrend, dia itu naiknya bisa lama, berhari-hari, berminggu-minggu, dan berbulan-bulan. Ya, tapi kalau turun juga sama, dia turunnya bisa lama dan dalam juga, sama dengan kenaikannya bisa tinggi, turunnya bisa berhari-hari, berminggu-minggu, dan berbulan-bulan. Ya, ini turunnya lama. Nah, kalau sudah mulai uptrend seperti ini, ya kita nyicil aja, baiknya bertahap ya. Naik ke atasnya 7350, kita boleh tambah lagi. Yang sudah punya, kalau belum punya, kalau mau buy silakan pasang stop lossnya pakai acuan swing yang di sini aja. Ini saya pakai acuan swing yang di sini 7.075, kemudian di sini 6.800, maksimum stop loss-nya di 6.500. Nah, di sini ada area resisten yang dia akan uji 1-2 minggu ke depan. Kalau dia naik ke atas 7.500, boleh tambah lagi average up ya. Pakai price berikutnya dia akan menguji 7.825, kemudian berikutnya lagi di sini saya gambarkan garis-garisnya aja ya, kurang lebihnya ya. Um, Setelah 7.500, 7.825, kemudian 8.325, 9.775, nah seterusnya. Jadi dia potensial kenaikannya lama ya. Jadi jangan terlalu agresif. Jadi istilahnya nyantai aja ya. Jangan terlalu agresif. Wah, Pak Sun beli sebanyak-banyaknya aja. Ya belum tentu karena kalau kita lihat selama masih di bawahnya 8.000 untuk Tekim ini masih resiko. Dia turunnya bisa dalam. Ya, sebelumnya dia bisa turun sampai dengan jauh banget sampai 5.750. Apakah tunggu di bawah Pak Sunar? Kadang-kadang kita repot ya. Misalnya ini contoh ya. Kalau sudah terjadi sih ngomongnya gampang. Tapi setiap kali kan saya sudah bilang juga ya. Kadang-kadang kita itu dikasih kesempatan ya. Kalau sudah ketinggalan. MA20 ini kita perhatikan. Ketika dia itu harganya turun di banyak MA20-nya. Kemudian dia berhasil rebound mantul lagi ke atas di atas MA20-nya. Selama MA20-nya masih mengarah ke atas. Itu kesempatan kita tuh buy. Apalagi kalau kita lihat di sini ini ada resistennya. Kemudian dia breakout. Ya itu kesempatan kita tuh buy. Ya, market selalu kasih kesempatan. Jangan beranggapan, wah Pak Sunar, ini paling nanti turun lagi nih, saya tunggu di bawah. Ya akhirnya Anda ketinggalan profit dari sini ke sini. Ya, jadi kalau kita bicara mengenai trading di pasar saham, jangan terbawa emosi atau secara nggak langsung dalam mindset kita itu kita mengatur pasar saham. Enggak. Makanya saya itu prinsipnya nggak ada kata ketinggian atau kemahalan untuk saham selama uptrendnya masih bagus. Nah, begitu juga sebaliknya, nggak ada kata yang murah sudah murah gitu ya, sudah bottomnya. Ya, yang murah bisa lebih murah lagi. Ya, karena kita nggak akan pernah tahu kegilaan pasar saham. Sudah saya sering sebutkan, mungkin bosan banget ya, sering dengerin saya kok ngomongnya diulang-ulang. Tapi begitulah kenyataannya. Banyak orang takut ya, kalau naik dikasih naik takut didoakan turun. Alasannya belum baik Pak Sunar, saya maunya turun murah Pak Sunar saya beli. Ya nanti yang sudah baik gimana? Ya. Saya takutnya kalau Anda itu doanya jelek, didoakan turun terus, nanti benar-benar doanya dikabulkan, dikasih turun. Nah, masalahnya kapan naiknya? Ya kalau Anda bisa hold 1 tahun dia naik, Anda bisa hold ya. Ya kalau 1 tahun, kalau 2 tahun, 3 tahun, atau 5 tahun, Anda belum tentu bisa hold selama itu. Ya, ya kita doakan naik aja. Karena kalau kita doakan naik, semua profit. Nah, perkara Anda ketinggalan ya salah Anda sendiri. Kadang-kadang MA20 mengarah ke atas, ini dipotong dari atas ke bawah, naik lagi ke atas. Anda nggak berani buy, nanti takut turun lagi gimana Pak Sunar? Ini sebelumnya naik terus turun lagi. Anda beli dimanapun juga, saya kasih tahu ya, di atas, di tengah-tengah atau di bawah. Setelah Anda beli tiba-tiba turun bisa aja. Contohnya aja lah, gampang ya.
Ya, yang sudah terjadi memang gampang Pak Sunar. Pak Sunar sering bilang gitu kan, sudah terjadi ngomongnya gampang. Ya, tapi kan saya juga sering sebelumnya juga sering saya sebutkan, beli dimanapun juga setelah Anda beli bisa saja turun ya, bisa saja langsung turun atau 1 2 hari ke depan. Ini contohnya dia naik breakout ya. MA20-nya memang masih turun lantai. Ya kan breakout lumayan dia naik ya. Yang nggak lama lagi dia turun turun lagi. Bahkan dia gap down di sini turun. Ya kan seperti itu. Kita nggak pernah tahu. Ya kan ini di bawah, cenderung di bawah kan. Di bawah. Di tengah-tengahnya ini breakout tengah-tengahnya. Ya kan besoknya naik higher high. Gagal dia turun. Ya bisa aja. MA20-nya masih mengarah ke atas. Ini dia di tengah-tengahnya. Ya kalau di atasnya di sini. Ya gampang kan seperti itu. Iya, makanya itu kita sih jangan terlalu kaku. Yang penting kita itu punya trading plan. Ini sudah saya bantu dengan garis-garisnya support resistennya. Ya tinggal ikutin aja, gampang banget ya trading itu. Yang bikin susah itu kadang-kadang kita itu terlalu banyak pikiran, terlalu banyak makan berita, makan influencer katanya Pak Sunar ini bagus ya seperti itu. Ikuti-ikutan Pak Sunar ya seperti itu ya. Ya terserah Anda juga ya. Jadi bukan berarti jangan ikuti saya enggak. Ya saya prinsipnya trend following ini masih cenderung melandai sideways-nya di jalur downtrendnya. Makanya jangan terlalu agresif untuk tagging. Tapi menarik untuk awal tahun kalau mau buy ya. Nah, tapi seperti itu ini ada 11 saham. Cukup ya. Jangan lupa untuk nonton video yang lainnya. Ada beberapa saham yang sudah saya bahas, playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Untuk minggu ini sudah banyak sih sebenarnya yang saya bahas ya. Saya memang nggak bahas untuk analisa saham untuk hari ini dan besok. Ini yang saya bahas 11 ini masih cukup menarik kalau mau buy ya. Ada beberapa saham yang saya sebutkan tadi saya sudah punya ya seperti itu ya. Jadi saya itu benar-benar trading ya, bukan cuma ngomong doang kasih rekomendasi atau jualan rekomendasi. Saya nggak jual rekomendasi saham, hanya saja tadi ada tools mengenai Sunar Sampelet tadi ya. Kalau mau berlangganan, tinggal kontak saya langsung ya. Linknya ada di video deskripsi bawah ini. Nggak mahal kok. 1 hari itu kalau dihitung-hitung dibagi 365 hari, 1 tahun itu ya. Bayarnya memang 1 tahun ke depan, komitmennya itu 1 hari nggak sampai Rp2.000, hanya 1.900-an gitu. Nggak sampai 2.000. Jadi murah banget ya. Memang saya nggak ambil cuan atau profit dari level saya. Tapi kalau misalnya belum siap ya atau masih loss banyak nggak mau ikutin levelnya juga nonton YouTube-nya Pak Sunar free dan juga dari Sunar Superseed ya yang sering saya sebutkan tahun lalu itu masih lumayan ya seperti itu ya. Jadi nggak semuanya berbayar, nggak berbayar pun saya buat murah banget ya, nggak sampai 2.000 per hari ya. Hitung aja itu ongkos parkir ya kalau sepeda motor ya mungkin kalau 1.000-an ya 2 kali parkir lah ya, mungkin beberapa tempat sepeda motor sekarang udah 2.000 ya kalau di mall ya seperti itu. Atau aku anggap aja itu uang rokok lah seperti itu ya. Ya untuk pemeliharaan servernya dan juga maintenance-nya seperti itu ya. Kalau mau berminat silakan join. Kurang lebih cukup sekian di akhir video.